Pembangunan fisik rumah susun Universitas Pendidikan Ganesha telah rampung. Demikian juga dengan fasilitas di dalamnya telah lengkap. Sejalan dengan hal tersebut, pemanfaatannya diserahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada pihak Undiksa, Kamis 24 Juni 2021. Rusun yang berlokasi di Jalan Jatayu, Singaraja selanjutnya siap dikelola dan dihuni mahasiswa putri. Dari Kementerian PUPR, penyerahan diwakili oleh Kepala Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Bali, Iwayan Suwardana. Dan dari Undiksa, diterima oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Administrasi, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan MPD, didampingi Kepala Biro, Dekan dan Direktur Pasca Sarjana. Acara ini juga disaksikan oleh sejumlah mahasiswa calon penghuni rusun. Pada kesempatan tersebut, Iwayan Suwardana mengungkapkan penyerahan pemanfaatan ini karena pembangunan telah rampung dan telah dilengkapi fasilitas sesuai dengan perencanaan. Ia mengharapkan bangunan ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga didukung dengan pembentukan tim pengelola oleh Undiksa. Tim tersebut tidak hanya bertugas untuk memastikan pengelolaannya, tetapi juga mengurusi hal lain seperti perawatan gedung, mendata fasilitas, termasuk memfasilitasi keluhan yang muncul dari para penghuni. Disampaikan lebih lanjut, pemanfaatan rusun juga harus didukung ketertiban oleh penghuni. Oleh karena itu, pengelola diharapkan dapat menyiapkan aturan maupun sanksi bagi para pelanggar. Pengelola tersebut harus memahami SOP, standar operasinya terkait dengan instrumen-instrumen yang ada di gedung ini. Misalnya instrumen kebakaran itu bagaimana? Ya kalau terjadi kebakaran harus berbuat apa? Kemudian listrik, kalau perlu, kalau ada konsleting listrik itu dia harus berbuat apa? SOP-nya ada, Pak. Termasuk juga untuk pengoperasian pompa untuk tower maupun untuk sumur. Ya, itu harus dipahami apa yang harus mereka lakukan. Kemudian pengelolaan terkait dengan penghunian, ya harusnya sudah dibuatkan yang namanya tata tertib penghunian supaya ada keterikatan antara penghunian dengan pengelola. Jadi tidak seenaknya aja pihak penghuni untuk melakukan kegiatan di sini. Ini ada aturan gitu, ada batasan di situ. Dan tentunya harus ada sanksi, Pak. Ada sanksi yang diberikan kepada para penghuni yang melanggar mungkin itu. Wakil Rektor Undiksa Iwayan Lasmawan mengungkapkan, menyambut penyerahan pemanfaatan rusun, Undiksa sudah membentuk tim pengelola. Pihaknya pun mengharapkan rusun ini nantinya dapat betul-betul menjadi sentral pendidikan karakter bagi para penghuni. Rusun ini nantinya akan dilengkapi berbagai kebutuhan maupun fasilitas pendukung lainnya. Bagaimana asrama ini begitu diserah terimakan harus dimanfaatkan dengan model pengelolaan yang betul-betul membawa dampak positif bagi mahasiswa, bagi PUPR yang sudah memberikan hibah rusunawa ini, dan kami di Undiksa sudah membentuk dan sudah memiliki memang tim pengelola asrama, dan kami berharap nanti asrama ini betul-betul menjadi sentral pendidikan karakter bagi para penghuninya, karena mereka akan terfokus di sini. Kami akan menyediakan berbagai kebutuhan, fasilitas yang mereka butuhkan, bahkan akses internet mereka free semua. Dan nanti kebutuhan lain kita akan hidupkan dormitorinya, sehingga nanti kalau mau beli makanan, beli pulsa, beli tiket, semuanya kita akan sediakan di sini, sehingga betul-betul asrama ini berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh Kementerian PUPR. Daya tampung rusun ini sebanyak 84 orang. Berdasarkan pendaftaran secara online, peminatnya mencapai ratusan orang. Hal tersebut menurut Lasmawan membuktikan tingkat kepercayaan masyarakat dan mahasiswa untuk tinggal di rusun yang dilengkapi dengan keamanan sangat bagus. Rusun ini harus sudah ditempati mulai 1 Juli 2021. Penghuni dikenakan biaya operasional setiap tahun yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biaya kamar kos. Kamar yang disediakan itu sudah mendekati standar di atas hotel melati. Ini tentu sesuatu
banget bagi calon penghuni ke depannya gitu. Kalau dari sisi peminatnya bagaimana Pak untuk tinggal di sini? Justru itu yang saya agak terkejut. Begitu kita buka pendaftaran secara online, kita untuk slot ini kita hanya ada 42 kamar, itu artinya ada 84 orang mahasiswa yang akan kita izinkan untuk menempati ini. Pendaftarnya kemarin di atas 300 orang. Itu membuktikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dan mahasiswa untuk tinggal berasrama itu sangat bagus. Karena minimal satu hal yang bisa kami pastikan, jika mahasiswa tinggal di asrama itu dari sisi keamanan terjamin. Karena ada satpam 24 jam akan menjaga, ada ibu asrama dengan stafnya, serta ada CS yang memang akan mengelola dari sisi kebersihan dan sanitasi kesehatan para penghuninya. Keberadaan rusun ini disambut positif oleh orang tua mahasiswa, salah satunya Made Duhaini dari Kabupaten Jemberana. Ia yang turut menyaksikan acara serah terima mengungkapkan alasan menempatkan anaknya di rusun, yaitu tidak hanya karena biaya yang lebih terjangkau, tetapi juga menjamin keamanan, menumbuhkan sikap disiplin anak, bertanggung jawab, dan dapat bersosialisasi dengan mahasiswa dari program studi lain. Satu, harga terjangkau terutamanya. Kedua, kayaknya lebih aman lah menurut kita. Sebagai orang tua biasanya kan khawatir anaknya kalau tinggal di kos, pengelolanya yang kurang bagus, itu kita khawatir. Jadi saya lebih berpikir seperti ini, mungkin di asrama ini kalau ada pengelola, anak-anak kita diajari disiplin dan sebagainya seperti itu. Dengan di sini dia belajar bersosialisasi. Di sini kan banyak ada dari mahasiswa berbagai jurusan. Dia tinggal di sini dia biar bisa lah bersosialisasi. Kemudian dia lebih bertanggung jawab dan mandiri, terutama seperti itu. Selain Rusun Putri, Undiksa juga tengah mengusulkan pembangunan Rusun Putra di lokasi yang sama ke Kementerian PUPR. Diharapkan pembangunannya dapat direalisasikan pada tahun 2022. Humas Undiksa melaporkan.